pimpin langkahku di dalam jalanmu. Di dalam jalanmu. Hatera modo ain dan kemurahanmu, tiada yang dapat menggantikan. Setiap nafas dan hidup yang ku punya hanya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, inilah hidupku. Yesus, ku serahkan semua. Yesus, terimalah hidupku dan pimpin langkahku di dalam jalan-Mu. Yesus, inilah hidupku. Yesus, ku serahkan semua. Yesus, terimalah hidupku dan pimpin langkahku di dalam jalan-Mu. Di dalam jalan-Mu. Yesus, inilah hidupku. Kami belajar firman Tuhan adalah adik-adik panitia, mereka sudah taruh di belakang saya, yaitu dalam firman Tuhan kita belajar di siang hari ini adalah Mazmur nomor 126 ayat 3 sampai yang ke-6. Nah, sudah ada di belakang saya ada. Jadi yang punya senjata Allah silakan buka dalam perjanjian lama. Rencana Tuhan, kita taruh Tuhan di depan, berarti semuanya akan mewujudkan. Ada amin? Amin. Oh iya, nama Tuhan. Akhirnya hari ini ada sukacita besar di dalam kehidupan kami, yaitu di dalam gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua. Lebih khusus lagi kami ada 2 jemaat, jemaat Bethel dan jemaat Immanuel. Puji nama Tuhan. Tapi saya tidak komentar banyak di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kesatuan persatuan itu sangat penting. SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk itu anak-anak Tuhan yang baru telah tamat, pesan kami sebagai orang tua, kami dari hamba Tuhan dari jemaat Induk Immanuel dengan kita jemaat Bethel, pesan kepada anak-anak kami yang akan keluar dan akan berpisah hari ini, pergi ke lanjut yang lebih tinggi, studi ke sana, Tuhan memberkati. Tetapi harus taruh Tuhan di depan. Di dalam firman Tuhan katakan, di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, di situ katakan itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lanjut ayat 8 di situ, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Selanjutnya, sebab karang bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi hamba Tuhan tadi nasihatkan melalui kebenaran Tuhan, jangan tinggalkan di tempat ini. Tapi di biasanya kan pesan orang tua, kota studi itu biasanya ada banyak warna-warni, dalam arti begini kan, lebonnya kan waragat, supaya masa waragat, terus lain-lain. Kemarin sampai nyaru lohnnya hasilnya nomor sakanya lo biasanya orang tua itu biasa terima mayat kadang. Bisa menyakiti hati ke orang tua. Orang tua punya bermaksud itu anak-anak kami itu akan sekolah, kembali membangun ke gereja, akan membangun keluarga, akan membangun isolasi dan sebagainya. Ternyata orang tua itu banyak yang gagal dalam perjalanan itu. Maka anak-anak yang akan berlanjut, entah itu dari SMP ke SMU, dari SMU masuk ke kuliah, mohon Bapak terus hati-hati. Itu pertama. Kedua, itu menjadi doa kami yang selalu kami doakan supaya perjalanan teman-teman itu berhasil.
Dan kami juga terima kasih kepada pemudi-pemudi yang sudah Tuhan siapkan. Ya, kesannya sudah sampaikan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ya, selamat jalan untuk mencapai perjuangan, mencapai hasil. Dalam perjalanan pasti ada banyak ya, kendala-kendala yang akan hadapi, seperti firman Tuhan, pasti ada banyak penderitaan. Ada lapar, ada susah, ada sakit, ada masalah, ada kekurangan, ada kehilangan. Dalam perjuangan pasti ada kehilangan. Artinya mungkin orang tua yang kita harapkan pasti ada kehilangan. Itu penderitaan yang kita harus hadapi. Siapa suruh jadi ikut Kristus? Siapa suruh mau jadi siswa? Siapa suruh mau lanjut kuliah? Siapa suruh kita lahir di dunia ini? Pasti ada banyak penderitaan. Ada sakit, ada masalah. Mungkin orang tua yang kita akan harapkan pasti di tengah-tengah perjuangan ada berita baik, ada berita buruk yang kita akan hadapi. Tetapi pastikan sesuai firman Tuhan tetap ada di dalam Tuhan. Dalam perjuangan apapun. Ya. Semua yang akan hadapi itu pasti akan berhasil bersama Tuhan. Ya. Kemudian kami juga sampaikan bahwa pasti di dalam studi itu ada banyak tantangan yang akan pemuda-pemudi akan hadapi. Di sana sesuai hamba Tuhan sudah sampaikan, dia ilustrasi dengan jeruk. Ya, ada perempuan cantik, ada laki-laki ganteng, ya, yang akan datang mempengaruhi. Pasti di sana akan tersedia. Ada minuman keras dengan harga yang terjangkau, harga yang murah-murah. Kawan, ini sekali, ini kesempatan ini. Orang tua tidak mungkin lihat, gembala tidak mungkin lihat. Itu yang pernah kasih nasihat kami itu ada di DKI sana. Di sini bebas. Itu biasanya muncul begitu. Karena ada banyak teman. Dan di sana akan ketemu dengan berbagai karakter, berbagai budaya, berbagai latar belakang, bahasa. Dan di kota studi akan kumpul dari beberapa kabupaten, berbagai provinsi. Dan itu punya karakter yang berbeda, punya pengaruh yang berbeda. Tetapi firman Tuhan, semua kesan-pesan yang sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan, itu harus ambil. Seperti firman Tuhan tadi, taruh di kepala, jadikan sebagai karangan bunga. Taruh di leher. Itu intinya. Jadi simpan itu. Jangan simpan di samping, di kiri atau di belakang. Tapi simpan itu baik-baik. Kesan-pesan yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, hamba Tuhan, gembala, jemaat, dan juga rombongan, teman-teman pemuda. Terima kasih banyak. Perwakilan orang tua, Bapak Sekretaris Klasis, terima kasih. Saya pikir Nailak sudah, ini sudah yang sama begini teman-teman. Satu hal yang orang tua dong lupa, jadi saya akan tahu. Nah sini anak-anak muda ini gereja kosong ini. Tadi kita sudah lihat ini kita punya orang-orang tua ini sudah tua semua, jadi adik-adik yang sudah lulus itu bisa ambil sekolah-sekolah teologi lagi. Itu kata besar loh. Karena ini kita punya orang-orang tua sudah tua semua. Nanti siapa yang bikin api di gereja? Harusnya Bapak dorang tadi sampaikan, tapi saya pikir ini penting karena kita hari ini Papua ini kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Kekuatan kita terakhir ini hanya ada di gereja. Jadi saya harap kepada teman-teman anak muda yang kuat itu Indonesia, tolong ini saya minta tolong. Ada yang lain ambil jurusan lain, tapi penting juga untuk kita terbuat gereja ini penting. Bagian itu yang saya rasa penting untuk saya bisa dapat sampaikan, karena tadi orang tua tidak sempat sampaikan, jadi saya sampaikan bagian itu. Yang berikut itu yang tadi orang-orang tua bicara itu nasihat, tolong jaga diri baik-baik di kota studi, karena memang betul tadi apa yang Bapak Sekretaris Klasis bilang, pengaruh tidak baik banyak di kota. Jadi jangan kecewakan orang tua. Ingat mama yang jualan di pasar, ya tuh. Jadi dengan harapan bahwa anak-anak adik-adik ini bawa pulang ijazah, tapi nanti ada yang pulang mayat, itu kan tidak baik. Hargai mama dong yang jual dari pagi sampai siang duduk di pasar hanya dengan itu harapan doa bahwa adik-adik itu bisa pulang dengan bawa gelar, bawa ijazah, bawa pengetahuan, supaya kita kuatkan gereja ini sama-sama. Kita kuatkan tulang punggung rumah tangga sama-sama, kita punya rumah. Begitu Nusi. Jadi tolong bagian itu tolong kita jaga begitu. Terakhir, biasa orang tua itu dulu waktu saya kuliah itu dia biasa telepon tuh
jalan, tapi jangan lupa Tuhan ya, begitu harus rendah hati, takut Tuhan. Orang tua almarhum itu biasa ingatkan begitu. Jadi mau cepat atau lambat itu urusan belakang, tapi harus tetap berdiri dengan Tuhan begitu. Itu yang biasa orang tua sampaikan ke saya, jadi mesti saya juga sampaikan ke adik-adik yang mau jalan ke kuliah. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak adik-adik. Nak ngisi nuri wah, ngorah. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, kesan. Teman-teman, terima kasih. Kesan itu di mana kita ada sesuatu yang susah sama-sama kita jalankan. Komisi Pelayanan Pemuda dari Jemaat Immanuel, juga Betel, susah senang. Kadang kita baku cuek dalam pelayanan kita. Itu teman-teman, itu kesan yang terbaik buat kita begitu. Jadi teman-teman, itu menjadi kenangan buat kita. Kadang kita dalam pelayanan kita baku marah, salah buat jadwal, itu hal yang biasa. Itu kesan yang kita buat, kenangan begitu. Jadi teman-teman yang kelas 1-2, teman-teman, jangan karena kita keluar jadi tidak harus kita tinggal di gereja, tidak. Tapi teman-teman kita tetap apa yang tadi orang tua sampaikan, senior kita yang sudah sampaikan itu teman-teman pertahankan. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi kenangan juga, itu menjadi motivasi buat kita begitu. Terus yang berikut menjadi kesan saya di sini, pesan saya itu saya pesan kepada teman-teman, kita jangan jauh dari Tuhan. Karena sekarang ini banyak hal yang muncul karena kita ada di kemarin yang kita terima materi di gereja Kimi di bawah Immanuel. Jadi kita di digital. Jadi teman-teman, karena di sini karena saya pergi, jadi teman-teman dari contohnya kita dari distrik Berima, teman-teman dong tidak ada, jadi harus kita tidak jauh dari Pemuda, tidak. Tapi yang lain pergi, kita yang lain tetap masih eksis begitu. Tadi sudah sampaikan, kakak senior kita sudah sampaikan, kita tetap eksis. Apa yang kita buat di Seba itu teman-teman, mari kita lebih ini tuh kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita tuh penting. Itu arah utama kita begitu teman-teman. Jadi pesan kami di sini teman-teman, kita jaga nama baik, juga nama jaga Pemuda. Selalu kakak Gembala Immanuel selalu sampaikan bahwa kita jaga diri, jaga nama organisasi, jaga nama Honai. Artinya kita jaga diri semua begitu. Jadi terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih banyak dari 2019 sampai sekarang 2025. Terima kasih dari kakak dari Gembala Pemuda Immanuel, juga Betel yang telah mendidik kami selama ini, mengarahkan kami sampai kita sudah bisa ada di sini. Terima kasih. Kita tidak bisa membalas dengan apapun, tapi motivasi dan dedikasi dari kakak Gembala itu menjadi pedoman untuk kita beradaptasi dengan kawan-kawan yang ada di luar. Jadi kami terima kasih banyak atas dedikasinya. Mungkin ini kita perpisahan terakhir kita di jemaat di sini. Kemarin kita lakukan di bawah, di sini juga kita sekaligus minta pamit. Karena antara kita di kelas 3 itu ada yang nanti dalam minggu ini ada yang berangkat. Jadi kita sekaligus minta pamit. Terima kasih Bapak-bapak gereja juga yang selalu izinkan untuk kami bisa ambil bagian belajar dari sini, mengarahkan kami, motivasi kami untuk kita bisa beradaptasi di luar. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga akan pergi, kami pesan bahwa kita minta dukungan dari orang tua, juga pemuda, serta juga teman-teman yang ada, kita tetap eksis begitu. Kita akan berganti. Artinya kalau kita ke sana, kita balik, teman-teman nanti pergi, kita mengisi teman-teman punya tempat begitu. Terima kasih dari pesan atau kesan dari kami, sekian dan terima kasih. Kembalikan kesempatan.